Perencanaan laba. Di sini saya akan menjelaskan pengertian soal perencanaan laba. Menurut Supriyono, perencanaan laba adalah proses untuk menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai perusahaan dan mengatur strategi yang akan dilaksanakan. Perencanaan ini dapat disusun untuk jangka pendek maupun jangka panjang dan akan dapat dipakai sebagai alat dasar untuk membandingkan kegiatan suatu perusahaan. Dalam menentukan sasaran atau tujuan laba, manajemen sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Di sini ada 6 faktor. Nomor 1 yaitu laba atau rugi yang diakibatkan dari volume penjualan tertentu. Faktor kedua yaitu volume penjualan yang diperlukan untuk menutup semua biaya plus menghasilkan laba yang mencukupi untuk membayar dividen serta menyediakan kebutuhan bisnis di masa depan. Yang ketiga, titik kimpas. Yang selanjutnya yaitu keempat, volume penjualan yang dapat dicapai dengan kapasitas operasi sekarang. Selanjutnya nomor 5, kapasitas operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan laba. Yang terakhir yaitu pengembalian atas modal yang digunakan perusahaan. Dalam menetapkan sasaran laba, ada 3 prosedur yang harus digunakan atau yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut. Nomor 1, dalam metode priori. Dalam metode ini, sasaran laba mendominasi perencanaan. Pada permulaan, manajemen menentukan spesifikasi suatu tingkat pengembalian yang diharapkan dan kemudian menuangkan realisasi dari sasaran tersebut melalui perencanaan. Dalam metode posteriori, yaitu metode nomor 2, laba adalah merupakan subordinasi dari perencanaan dan dinyatakan sebagai suatu hasil dari perencanaan. Yang terakhir yaitu dalam metode pragmatik. Dalam metode ini, manajemen menggunakan suatu standar laba yang telah diuji dan disetujui oleh pengalaman. Untuk manfaat dari perencanaan laba ada 4, yaitu perencanaan laba menyediakan pengarahan ke semua tingkatan manajemen. Yang kedua, perencanaan laba meningkatkan koordinasi antar sesama manajer. Yang ketiga, perencanaan laba menyediakan suatu cara untuk memperoleh ide dan kerjasama dari setiap tingkatan manajemen. Yang terakhir, dari manfaat perencanaan laba yaitu anggaran menyediakan suatu tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja aktual dan meningkatkan kemampuan dari individu-individu. Perencanaan jangka panjang ataupun jangka pendek. Di sini yang dimaksud perencanaan jangka panjang yaitu jangka panjang dapat didefinisikan sebagai proses berkelanjutan dalam sebuah keputusan sekarang secara sistematis dan dengan kemungkinan pengetahuan terhadap masa depannya ataupun mengorganisasi usaha yang dibutuhkan untuk menentukan keputusan dan mengukur hasil dari keputusan ini dapat dibandingkan dengan pengharapan melalui organisasi, yaitu umpan balik secara sistematis. Adapun perencanaan jangka pendek yaitu laba jangka pendek dapat dilakukan oleh manajemen dalam proses penyusunan anggaran di dalam sebuah perusahaan. Dalam proses penyusunan anggaran, manajemen selalu menghadapi pertanyaan what if, yaitu pertanyaan apa yang akan terjadi jika sesuatu dipilih oleh manajemen. Perencanaan laba jangka pendek dapat dilaksanakan dengan mudah jika didasarkan pada laporan laba rugi proyeksian yang disusun berdasarkan metode variabel costing. Alat analisis yang mampu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penganggaran perusahaan dan digunakan sebagai parameter untuk perencanaan laba jangka pendek adalah sebagai berikut, ada 4,
yaitu pertama IMPAS. IMPAS memberikan informasi tingkat penjualan suatu usaha yang labanya sama dengan 0. Nah, parameter ini memberikan informasi kepada manajemen yang jumlah target dan pendapatan yang paling minimum harus tercapai. Yang kedua, ada margin of safety. Nah, margin of safety ini memberikan informasi kepada volume penjualan yang dianggarkan atau pendapatan penjualan tertentu maksimum boleh turun agar suatu perusahaan tidak menderita rugi. Yang ketiga, ada shutdown point. Ini memberikan informasi kepada tingkat penjualan berupa suatu usaha secara ekonomi. Sebaiknya ditutup karena pendapatan penjualannya hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tunai saja. Yang keempat, ada degree of leverage. Nah, ini memberikan informasi beberapa kali lipat presentasi tertentu, perubahan pendapatan penjualan mengakibatkan perubahan laba bersih. Yang kelima, ada laba kontribusi per unit atau contribution margin. Ini memberikan informasi kemampuan suatu produk dalam memanfaatkan sumber daya yang langka untuk memberikan kontribusi dalam menutup biaya tetap dan menghasilkan laba atau kelebihan pendapatan penjualan di atas biaya variabel. Nah, dalam proses perencanaan laba jangka pendek, manajemen memerlukan informasi akuntansi diferensial untuk mempertimbangkan dampak penjualan, volume laba, harga jual, dan biaya terhadap laba perusahaan. Pola perilaku biaya. Yang pertama, biaya variabel. Biaya variabel menurut Garrison, biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan perubahan aktivitas. Jika tingkat aktivitasnya dilipat 2 kan, maka total biaya variabel juga akan dilipat 2 kali. Biaya variabel ada yang bersifat proporsional, sebagian lagi bersifat bertahap. Yang kedua, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah, terlepas dari perubahan tingkat aktivitas dalam kisaran relevan tertentu. Yang ketiga, biaya semi variabel atau biaya campuran, merupakan biaya yang mengandung unsur-unsur biaya variabel dan biaya tetap. Biaya ini terjadi karena hubungan jumlah biaya dengan basis aktivitas disebut fungsi biaya memiliki unsur yang tetap perubahan volume aktivitas. Pengertian biaya volume dan laba. Analisis biaya volume dan laba merupakan suatu metode estimasi bagaimana perubahan variabel berikut akan mempengaruhi laba, yaitu biaya variabel per unit, harga jual per unit, jumlah biaya tetap per periode, volume penjualan, dan bauran penjualan. Analisis biaya volume dan laba dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk mengidentifikasi cakupan dan pemecahannya. Menurut Garrison, analisis biaya volume dan laba meliputi suatu studi hubungan antara 5 elemen berikut, yaitu yang pertama ada harga produk, volume, yang kedua volume atau tingkat aktivitas, yang ketiga biaya variabel per unit, yang keempat total biaya tetap, dan yang terakhir bauran produk yang terjual. Sekian materi perencanaan laba yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena manusia tidak ada yang sempurna. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Meanwhile, Laba menurut Supriyono a few moments later, dengan 2 hours later, dengan 1 hour later,
dengan kemungkinan